Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Bang Ronald Rezal, dalam channel saya Ronald Rezal. Ya iyalah. Di video ini saya akan mereview sebuah alat, yaitu sebuah jangka sorong eh, elektronik digital kaliper. Ini yang versi murah ya, sangat-sangat murah. Kalau nggak salah harganya ini di bawah 100.000. Kalau nggak salah ya. Ini sudah lama saya belinya, mungkin sekitar setahun, dan masih bekerja dengan sangat baik. Saya gunakan hampir setiap hari. Dan ini pernah saya buka, pernah saya bongkar ini cara gimana sih cara kerjanya dia ngukur. Ternyata eh, saya nggak paham, di dalamnya hanya ada ini ya, hanya ada PCB di Mister ini, ada PCB-nya, entah itu berupa berupa penangkap signal atau apa, saya kurang paham. Yang pasti dia menurut saya lumayan akurat. Nah, saya akan mereview alat ini, kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita mulai sekarang. Saya akan ajarkan cara penggunaannya ya. Jadi tidak seperti jangka sorong yang manual, yang mana kita kalau di jangka sorong manual itu kan agak repot tuh untuk membaca nilainya. Nah, di sini nilainya itu langsung tercantum di layar LCD-nya ini. Di layar LCD-nya ini langsung tercantum langsung tercantum angka pengukurannya. Di sini ada tombolnya, ada tiga: on off, ada zero, dan ada pilihan untuk ininya ya, untuk satuannya ya, milimeter atau inci. Kita mau pilih milimeter atau inci. Ini untuk on off, untuk hidup mati, dan yang ini untuk kalibrasi ya, untuk zero. Jadi apabila kalian ingin menentukan zeronya itu di sini. Jadi kita rapatkan dulu, terus kita kalibrasi dengan menekan zero. Nah, di sini sudah zero. Nah, kelebihannya kalau menurut saya, ini kelebihan pertama dari Mister ini tentu saja ya murah. Ini sangat-sangat murah ya kalau menurut saya. Mungkin harganya akan lebih murah lagi dari yang saya awal beli. Kalau tidak, saya harganya 70.000 atau 170.000 waktu dulu ya. Kalau nggak salah ini 70.000 kalau nggak salah ya. Nah, di sini kalau saya ukur misalnya ini, itu hasilnya lumayan akurat ya. Ini 49,3 mm. Kita rubah ke inci, lihat hampir 2 inci, 1,94 inci. Terus kita coba yang lain ya, misalnya ini. Itu dia akurat tanpa kita tekan zero lagi, nggak perlu kalibrasi terus. Ini kalibrasi hanya untuk saat dia misalnya berubah ininya ya, ininya. Misalnya ininya kepotong, misalnya pas diginiin nggak ketemu lagi, atau kalian mau lapisi sesuatu di sini untuk supaya dia lebih ini ya, supaya lebih mantap jepitannya, itu kalian bisa nanti kalibrasi menjadi zero di saat dia rapat seperti ini. Kenapa saya bilang begitu? Ada kemungkinan kalian lapisi ini, karena rencana saya mau lapisi juga sih ini, karena ini plastik. Terus dia gampang terkikis kalau kalau misalnya kita melakukan pengerjaan yang ini ya. Salah satu kekurangannya itu kalau kita melakukan pengukuran saat benda kerjanya itu panas, itu dia bisa meleleh. Nah, saya ada rencana untuk melapisi ini dengan plat tipis, plat aluminium kah atau plat ini, supaya dia itu nggak berubah gitu zeronya. Jadi bagus gitu. Tapi ini sih sejauh ini nggak terlalu rapuh, nggak kok, ini masih enak dipakai. Terus kedua, dia kalau kekurangan yang lainnya adalah ini ya, untuk menggunakan ininya, kalibrasinya agak susah, karena kita agak ini ada kurang bisa mengetahui untuk mengukur diameter lubang ya, seperti ini ya. Ini menurut saya ini mungkin kurang presisi ya, karena ini saat kita mengkalibrasi kita nggak tahu apakah dia sudah betul-betul ini
sudah betul-betul terkalibrasi atau tidak, apakah dia sudah betul-betul pas di sini batasnya atau tidak. Jadi kalau kita mau mengukur lubang kan harusnya seperti ini. Nah ini hampir 1 inci ya, tapi kalau kita ukur di sini ya memang seperti itu, tapi saya masih agak ragu karena tingkat kesalahan dari jangka sorong ini harusnya dia di bawah 0,005 mm ya, harusnya di bawah itu. Jadi maksimal dia 0,05 mm. Kalau lebih dari itu seharusnya dia sudah dianggap tidak akurat ya. Nah sejauh ini menurut saya kalau untuk penggunaan ini akurat, namun untuk penggunaan ini saya tidak bilang tidak akurat, cuman saya nggak tahu gimana akurasinya. Terus kekurangan lainnya adalah ini gampang kebongkar ininya. Untuk mengukur kedalaman ini kan kita pakai ini untuk mengukur kedalaman. Nah, ini batang ini gampang kecabut. Kemarin sih ada penahannya, itu penahannya juga jatuh. Nah, jadi kita ininya gampang kecabut, tapi gampang masangnya lagi, gampang, nggak susah dan nggak berarti dia rusak. Cuman ini aja gampang kecabut aja kalau ditarik sih. Kalau ditarik agak kencang itu gampang kecabut. Ya mungkin kelebihannya menurut saya selain murah ya itu akurasinya bagus. Terus ini ketahanan baterainya juga bagus. Ini saya pakai sudah lama, mungkin sekitar 1 tahun. Ini masih belum kelihatan tanda-tanda ininya ya, tanda-tanda lowbatnya ya, masih bagus, masih berfungsi dengan baik. Saya beli di mana? Saya beli di Tokopedia. Harganya saya lupa ya, kalau nggak salah harganya 70.000 kalau nggak salah ya, atau 170. Tapi baru-baru ini saya cek bahkan ada yang jual ini hanya 50 ribuan, nggak sampai 60.000. Murah sekali. Ini setahu saya juga dia versi yang paling murah. Kalau yang saya beli ini versi yang paling murah. Tujuannya saya beli ini ya untuk pekerjaan sehari-hari ya, misalnya saat saya desain PCB, saya mengukur box untuk masukan untuk mendesain PCB sesuai dengan bentuk boxnya, ukuran boxnya, mengukur jarak lubang baut misalnya, atau lain-lain yang butuh kepresisian yang tinggi. Namun kembali lagi saya sarankan yang tadi di sini itu sebaiknya dilapisi dengan plat tipis, mungkin dibungkus begitu atau gimana, dan dia kita bisa kalibrasi zeronya nantinya. Jadi kelebihannya daripada yang manual itu kan nggak bisa dikalibrasi ya, itu udah fix dia. Kalau ini bisa, kita mau mulai nolnya dari sini juga bisa, mulai nolnya dari sini bisa. Nah ini 0 misalnya, jadi kita mau lihat dia ada minusnya. Wow hebat ya, jadi kita bisa tahu dia minus berapa. Keren. Nah, jadi saran saya untuk kalian yang tidak terlalu membutuhkan sesuatu yang benar-benar handal, ini lumayan handal, tapi kalau memang tidak butuh di luar ruangan misalnya, dan yang diukur bukan benda-benda yang panas dan yang dibawa untuk kerja berat ya, ini menurut saya cocok, termasuk untuk penghobi elektronika seperti saya. Menurut saya ini sangat-sangat sudah sesuai ya, sudah enak dipakai, dan tidak perlu menggunakan yang mahal, yang murah saja. Oke, terima kasih. Sekian video review jangka sorong ini, semoga menambah wawasan kalian dan bisa menjadi referensi kalian dalam membeli barang ini apabila kalian sudah niat ingin beli sudah lama. Saya sarankan silakan beli ini, menurut saya worth it. Terima kasih, saya Ronald Rezal, sampai jumpa di video berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.